Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Dia dengan cepat memanen Demon Echo Grass dan meletakkannya di kotak giok, kotoran dan semuanya. Klik. Hanli dengan mulus menutup-tutup kotak giok dengan sedikit kegembiraan. Itu di luar dugaannya, betapa sederhananya mendapatkan Demon Echo Grass. Namun, dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Hanli segera berbalik dan hendak berangkat ketika dia mendengar suara tenang dari belakangnya. Kamu tinggal di dekatnya begitu lama hanya untuk mendapatkan tanaman itu. Pembudidaya manusia benar-benar membingungkan. Kata-kata ini diucapkan oleh suara pria yang aneh. Ekspresi Hanli sangat berubah dan wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia segera memaksa dirinya untuk tenang dan berbalik dengan kabur. Dia melihat sosok berjubah biru yang menatapnya dengan rasa ingin tahu yang jelas. Setelah melihat dengan jelas penampilan sosok itu, Hanli meringis. Pembudidaya iblis memiliki syal perak di bagian atas kepalanya, jubah biru di tubuhnya, dan sepatu kasar di kakinya. Terlepas dari hidungnya yang lancip dan mata hijau yang sipit, semua aspek lainnya tidak dapat dibedakan dari manusia. Hanli dengan panik memeriksa pria itu beberapa kali. Dengan bentuk manusia yang hampir sempurna dari binatang iblis ini, mungkinkah binatang iblis kelas 9 atau 10 yang legendaris? Tubuh Hanli menjadi kaku dan tangannya sudah terikat pada pita 5 elemen dan kantong makhluk rohnya. Namun, dia tidak berani menyerang. Diri Anda yang terhormat memperhatikan saya selama beberapa waktu. Hanli bisa mendengar bahwa suaranya menjadi parau yang tidak menyenangkan. Ketika pembudidaya iblis mendengar ini, ekspresinya bergerak. Dia kemudian tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih bersih dan menyipitkan matanya, berkata, "Itu benar, aku tahu kamu ada di sana sejak kamu tiba. Saya hanya berpikir Anda adalah seorang kultivator manusia yang lewat dan tidak memperhatikan Anda. Tapi siapa sangka sebelum hari berlalu, Anda pasti akan duduk di terumbu karang di dekatnya." Aku, Feng, menjadi sangat penasaran. Petik 2. Tidak tahu apakah itu tipuan pikiran atau tidak, Hanli merasa gigi pria itu agak tajam dan samar-samar berkilau dengan cahaya dingin. Hati Hanli semakin jatuh saat dia berpikir, nama keluarganya adalah Feng. Maka dia harus menjadi Windbreaker Beast 1 yang sudah dewasa. Petik 1. Hanli memaksakan senyum dan bertanya, "Karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak menyerang saya?" The Windbreaker Beast tersenyum aneh dan berkata, "Aku sebenarnya ingin bertemu denganmu lebih cepat, tapi aku baru saja mencapai tahap kedua dari metamorfosisku. Sambil menstabilkannya, sulit bagi saya untuk keluar. Kebetulan saja, saya benar-benar selesai menstabilkan bentuk saya sekarang dan akan pergi, tetapi saya tidak menyangka bahwa Fellow Daoist akan bertemu dengan sarang saya atas kemauan Anda sendiri. Itu cukup mengejutkan." Petik 2. Metamorfosis tahap kedua. Mungkinkah kamu sudah memasuki kelas 9? Wajah Hanli menjadi pucat dan tangannya tanpa sadar telah menjadi keringat dingin. Pembudidaya iblis Windbreaker yang sepenuhnya dewasa berkedip dan dengan santai menjawab, "Kelas 9. Begitulah cara kalian manusia membedakan kami setan. Terlepas dari itu, saya mencapai tingkat kedua dari tahap metamorfosis, yang akan setara dengan apa yang Anda sebut binatang iblis tingkat 9. Petik 2. Hanli terdiam saat mendengar pengakuan tenang iblis itu. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya berubah menjadi senyuman pahit. Apakah itu binatang iblis kelas 8? Dia pikir dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi dalam menghadapi pembudidaya iblis kelas 9, dia tidak memiliki harapan untuk membebaskan diri. Sepertinya kematiannya akan menjadi hasil dari sesuatu yang sama sekali tidak dapat dihindari. Dengan pikiran itu, Hanli tidak mengatakan apa-apa lebih jauh dan tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan lebih dari 10 lintasan cahaya biru yang melingkari di sekelilingnya. Dia kemudian mengangkat tangannya, berniat membuka kantong makhluk rohnya. Tetapi pada saat itu, pembudidaya iblis pindah. Dia kabur di depan mata Hanli dan menyambar tas makhluk roh dari tangannya. Meskipun banyak pedang terbang yang melindungi Hanli telah bergerak untuk memblokir pembudidaya iblis, dia terlalu cepat. Dia telah kembali ke tempat aslinya sebelum pedang itu bisa menyerangnya. Setelah beberapa saat keheranan yang luar biasa, wajah Hanli berubah pucat. Bagaimana dia bisa lupa bahwa Windbreaker Beast pada awalnya dikenal karena kecepatannya yang luar biasa. Kecepatan mereka sebagai binatang iblis kelas 9 hampir identik dengan teleportasi pada jarak yang begitu dekat.
Bahkan tidak ada kesempatan untuk melukainya. Saat itu, semburan pikiran yang kacau mulai melonjak di benaknya. Kulit pucat Hanli mengalami perubahan lain saat dia menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan bola benang emas bercahaya. Hanli dengan cepat meraih bola dan menelannya. Setelah itu, dia tanpa berkata-kata menatap pembudidaya iblis berjubah biru. Dia telah memutuskan bahwa ketika dia menghadapi pintu kematian, dia akan menyalakan mutiara es surgawi dengan petir iblis-iblisnya. Dengan cara ini, bahkan jika saling menghancurkan tidak tercapai, lawan masih akan menderita luka parah. Pembudidaya iblis mengungkapkan keheranan saat melihat tindakan membingungkan Hanli, tapi dia segera tersenyum acuh tak acuh, hehe. Rekan Taois tidak perlu terlalu cemas. Saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda. Dia dengan santai melemparkan kantong makhluk roh itu ke atas dan ke bawah di tangannya saat dia berbicara. Hanli mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, apa maksudmu? Bukankah kalian binatang iblis yang sedang memusnahkan pembudidaya manusia? Petik 2. Dia tidak ingin diajak bermain-main sebelum dia meninggal. Sudut mulut pembudidaya iblis bergerak-gerak dan dia menggelengkan kepalanya, berkata, binatang iblis yang telah membunuhmu hanyalah ras laut terdekat. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya tinggal di sini untuk sementara waktu karena saya menikmati kolam geyser di sini. Petik 2. Hanli tercengang. Dia tiba-tiba teringat bahwa Windbreaker Beast adalah binatang iblis yang berada di antara burung iblis dan binatang laut. Dengan demikian, mereka tidak dapat benar-benar dianggap sebagai binatang iblis di laut. Lebih jauh lagi, dari nadanya, sepertinya dia bukan berasal dari sekitar sini. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin membunuhku? Ekspresi Hanli goyah sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengambil kembali pedang terbangnya ke tubuhnya dengan lambaian tangannya dan ekspresinya menjadi rileks. Karena pedang terbangnya tidak dapat menghadapi pembudidaya iblis dengan cara apapun, dia mungkin juga bermain bersama. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya akan meledakkan mutiara es surgawi. Pembudidaya iblis memakai ekspresi puas setelah melihat Hanli menyimpan harta sihirnya. Saya senang berbicara dengan manusia yang berakal sehat. Aku akan mengembalikan ini padamu dulu. Dia tidak melihat kantong makhluk roh sebagai ancaman dan melemparkannya kembali ke Hanli. Hanli menangkapnya dan merasa agak lebih nyaman. Pembudidaya iblis menatap Hanli dan berkata, apakah rekan Taois tertarik untuk mengunjungi kediaman gua saya yang sebenarnya? Ini akan menjadi pertama kalinya saya mengundang seorang kultivator manusia. Petik 2. Meskipun nada pembudidaya iblis sopan, bagaimana mungkin Hanli menolak? Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dengan senyum paksa. Pembudidaya iblis tampak bahagia ketika Hanli setuju. Dia tanpa berkata-kata mengangkat tangannya dan bola cahaya biru muncul di dalamnya. Cahaya kemudian tumbuh beberapa kali lebih besar dan menyelimuti Hanli. Sok muncul di wajah Hanli, tapi dia tidak melawan. Dengan kilatan cahaya biru, pembudidaya iblis mulai menyeretnya ke dalam gelembung cahaya yang menyelimuti dirinya. Lalu, keduanya jatuh ke dalam kolam dengan cipratan. Karena cahaya biru samar yang dipancarkan dari gelembung di sekelilingnya, Hanli bisa melihat dengan jelas dunia di bawah air. Mungkin itu karena air aneh di kolam, tapi tidak ada hewan lain selain ikan putih seukuran telapak tangan. Juga tidak ada vegetasi laut. Pembudidaya iblis melihat bahwa Hanli benar-benar terpikat oleh pemandangan bawah air dan hanya tersenyum. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, gelembung itu berhenti dan bergetar sejenak sebelum meluncur ke samping. Dalam sekejap mata, Hanli melihat gerbang batu hitam besar di depannya. Gerbang itu berkedip-kedip dengan cahaya putih seolah-olah ditutupi oleh batasan. Pembudidaya iblis menunjuk ke pintu batu dan dengan sopan berkata, kita sudah sampai. Selamat datang di rumah saya yang sederhana. Saya berharap rekan Taois tidak menganggapnya terlalu lucu. Petik 2. Hanli memaksakan senyum, tapi tetap diam. Begitu gelembung itu menyentuh gerbang batu itu terbuka untuk menampakkan lapisan cahaya putih. Setelah mereka melewatinya, mereka memasuki lorong yang benar-benar kering. Gelembung yang mengelilingi Hanli kemudian menghilang. Dinding batunya tertanam dengan segala macam mutiara kecil yang memantulkan cahaya, mengisi lorong dengan cahaya menyilaukan yang mengingatkan pada siang hari. Ini bukan mutiara biasa. Itu adalah mutiara yang hanya ditemukan di kedalaman laut terdalam di dalam tiram roh dan sejenisnya yang berusia lebih dari 1000 tahun.
Mereka memiliki efek aneh untuk mengusir air dan api. Silakan masuk, rekan Taois. Pembudidaya iblis tidak bisa membantu tetapi merasa bangga saat melihat keheranan Han Li. Han Li menatap ke lorong dengan keengganan total di dalam hatinya. Tapi dengan binatang iblis kelas 9 menatapnya, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk masuk lebih dulu. Pembudidaya iblis berjubah biru dengan santai mengikutinya. Lorong itu tidak bisa dianggap besar, dan Han Li segera menemukan dirinya di aula indah yang dihiasi dengan semua jenis karang. Di tengah aula, ada meja giok putih berkilau dengan beberapa kursi yang terbuat dari batu giok indah yang sama. Setiap sudut aula memiliki pot kecil yang elegan dengan dupa setebal jari terbakar di dalamnya. Itu memenuhi aula dengan aroma samar. Nama keluarga, Feng Feng, yang digunakan oleh pembudidaya iblis sama dengan angin Feng di Windbreaker Beast. Rekan Taois, silakan duduk. Pembudidaya iblis dengan berani mengambil tempat duduk dan memberi isyarat kepada Han Li. Han Li mengambil tempat duduk di seberang pembudidaya iblis dan tetap diam. Kultivator iblis menyempitkan matanya dan dengan lembut berkata, "Sepertinya saya telah mempermalukan diri saya sendiri. Aku masih belum menanyakan namamu yang terhormat." "Nama saya Feng Xi." Petik 2. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li perlahan berkata, "Nama keluargaku Li." "Hehe, jadi rekan Taois Li. Anda pasti merasa agak bingung. Sebenarnya, jika ada kultivator lain yang muncul di hadapan saya pasti akan membunuh mereka meskipun bukan dari ras laut lokal. Hidup berdampingan secara damai antara manusia dan iblis tentunya tidak mungkin." Petik 2. Han Li merasakan jantungnya bergetar dan memaksakan senyum, bertanya, "Kalau begitu, apakah senior Feng melihat sesuatu yang berbeda tentang junior?" Mata Feng Xi berkedip-kedip dengan lampu hijau. Dia perlahan berkata, "Anda hanya seorang kultivator formasi inti tengah, namun Anda berani masuk begitu dalam ke laut, mengandalkan teknik pengekangan Qi yang luar biasa dari Anda." Teknik pengekangan Qi. Han Li berhenti sejenak, tiba-tiba teringat mantra tanpa nama di buku persembunyian. Feng Xi memasang ekspresi aneh dan berkata, "Itu benar, saya agak akrab dengan teknik pengekangan Qi Anda. Saya melihatnya dari seorang teman lama saya, tetapi anehnya, teknik itu adalah sesuatu yang secara diam-diam diturunkan. Bagaimana Anda, seorang kultivator manusia, mampu menggunakannya?" Petik 2. Han Li tidak dapat dengan mudah menyebutkan masalah buku Hide dan tetap diam untuk beberapa saat, tidak tahu bagaimana menanggapinya. Ketika Feng Xi melihat ekspresi Han Li, dia bersandar ke kursinya dan tersenyum. Dia kemudian dengan santai berkata, "Rekan Taois tidak perlu khawatir. Teman lama saya telah meninggal selama bertahun-tahun, dan saya tidak mencari penjelasan. Saya hanya ingin tahu tentang bagaimana manusia dapat menggunakan teknik ras iblis rahasia. Alasan utama mengapa saya tidak menyerang Anda sebenarnya karena Anda mengembangkan seni budidaya atribut kayu murni. Jika tidak, Anda sudah mati." Petik 2. Han Li mengungkapkan keheranan. Dia benar-benar terkejut mendengar bahwa alasan utama dia tidak diserang adalah karena atribut seni budidayanya. Ketika Feng Xi melihat ekspresi terkejut Han Li, dia tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan tangannya, memanggil pot emas sederhana dengan kilatan cahaya putih. Dia kemudian mengambil cangkir anggur giok dan menuangkan cairan hijau tua ke dalamnya. Dalam sekejap mata, bau alkohol pekat menyebar ke seluruh aula. Binatang iblis berbentuk manusia itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi tergila-gila di wajahnya. Dia menjentikkan cangkir dengan jarinya, dengan mulus menggeser cangkir giok itu ke Han Li. Feng Xi menatap Han Li dan berkata dalam-dalam, "Rekan Taois Li, rasakan anggur jadevire milikku. Saya membuatnya sendiri. Ini adalah anggur roh asli yang membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk berfermentasi, dan memberikan sedikit keuntungan dalam kultivasi. Mungkin rekan Taois bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos kemacetannya." Petik 2. Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti karena terkejut sebelum menatap cairan hijau di cangkir. Pembudidaya iblis dapat mengatakan bahwa budidayanya terhambat, kemampuannya benar-benar luar biasa. Tapi Han Li merasa ragu bahwa anggur bisa membantunya menembus kemacetannya. Dia telah mengkonsumsi tidak sedikit pil obat untuk perkembangan kultivasi. Jika dia bisa menerobos hambatan budidaya dengan kekuatan obat, dia pasti sudah membudidayakan kelapisan ke-9 dari seni pedang esensi Azure.
Selain itu, karena dia tidak tahu tentang apa yang diinginkan pihak lain, dia tidak berani minum anggur dengan santai. Saat pikiran ini berputar-putar di benaknya, wajah Han Li menunjukkan keraguan. Kilatan dingin bersinar di mata pembudidaya iblis. Ekspresinya menjadi cemberut saat melihat keraguan Han Li dan dia dengan dingin berkata, "Apa? Apakah Anda takut saya melakukan sesuatu pada anggur? Jangan lupa, jika aku ingin mengambil hidupmu, itu hanya akan memakan waktu sekejap." Petik 2. Wajah Han Li memucat dan pandangannya tertuju pada cangkir anggur. Dia kemudian memberanikan diri untuk berkata, "Senior benar. Namun, junior ingin mencari tahu terlebih dahulu, alasan sebenarnya mengapa senior tidak membunuhku. Junior akan merasa tidak nyaman sampai dia mengerti." Petik 2. Sudah jelas bahwa pembudidaya iblis menginginkan Han Li minum anggur. Akibatnya, keraguan Han Li semakin besar. Feng Xi merasa agak terkejut dan ekspresi sedingin es segera muncul di wajahnya. Tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Han Li merasakan jantungnya jatuh dan esensi sejati di tubuhnya membungkus mutiara es surgawi di tubuhnya. Dia dengan hati-hati menatap pembudidaya iblis dalam diam. Sesaat kemudian, Feng Xi mengerutkan kening dan ekspresinya rileks. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Feng Xi berkata dengan suara rendah, sepertinya dengan tidak memberitahu rekan Taoisnya secara spesifik, dia telah salah memahami niat baik saya. Petik 2. Anggur api giok ini tidak hanya sulit untuk dimurnikan dan membutuhkan waktu 100 tahun untuk berfermentasi, tetapi juga membutuhkan inti iblis tahap metamorfosis sebagai bahan utamanya. Selain itu, hanya Windbreaker Beast yang dapat memurnikan anggur. Bahkan jika pembudidaya iblis lainnya memiliki formula, mereka tidak akan dapat memurnikan anggur karena tidak memiliki kemampuan bawaan. Bagi saya, wine ini hanya untuk memuaskan selera saya. Tetapi bagi pembudidaya formasi inti seperti Anda, itu akan mie esensi sejati dalam tubuh Anda saat pertama kali Anda meminumnya, mungkin memungkinkan Anda untuk menembus kemacetan Anda saat ini. Tentu saja, satu-satunya alasan saya memberi Anda begitu berharga untuk rekan Taois Li adalah untuk keuntungan saya sendiri. Saya membutuhkan bantuan seni budidaya atribut kayu Anda untuk sesuatu yang sangat penting. Namun, budidaya formasi inti tengah terlalu rendah. Bahkan budidaya formasi inti akhir masih sedikit kurang. Tapi saya melihat seni kultivasi Anda sendiri tidak biasa. Anda memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih dalam daripada pembudidaya dengan kelas yang sama, dan sebagai hasilnya, Anda akan melakukannya, meskipun hanya sedikit. Sekarang seharusnya sudah jelas konsekuensi apa yang akan terjadi jika pengikut Taois Li tidak minum anggur. Petik 2. Feng Xi tahu bahwa jika dia tidak memberikan penjelasan yang jelas, Han Li tidak akan menuruti perintahnya. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya berubah beberapa kali. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak, "Dan jika saya minum anggur ini dan tidak dapat menembus kemacetan saya?" Feng Xi mencibir dan dengan tenang berkata, "Hehe. Kemudian rekan Taois Li tidak akan lagi melayani tujuan apapun untukku. Karena Jadevire Wine saya cukup sulit untuk disuling, saya harus mengambil nyawa Anda sebagai kompensasinya." Petik 2. Meskipun Han Li sudah curiga, wajahnya berkedut setelah mendengar konfirmasi itu. Setelah beberapa saat musyawarah, wajah Han Li menjadi tegas dan dia menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan meminumnya." Feng Xi tiba-tiba memasang ekspresi bahagia. Han Li menepuk tangannya ke atas meja. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, cairan hijau tua dari cangkir itu terbang ke mulutnya dalam aliran. Cairan itu kemudian jatuh ke perutnya bahkan tanpa Han Li mencicipinya. "Bagus. Saya tahu rekan Taois Li akan membuat keputusan yang masuk akal. Ikuti aku. Saya sudah menyiapkan kamar yang tenang untuk Anda." Feng Xi berbicara dengan ekspresi puas dan berdiri sebelum berjalan ke sisi aula. Han Li mengikutinya tanpa kata-kata dengan ekspresi tenang. Saat Han Li mengikuti pembudidaya iblis, dia akhirnya menemukan dirinya di depan dinding batu merah api. Setelah beberapa pemeriksaan lebih lanjut, Han Li dengan heran menemukan dinding batu merah berkilau sebenarnya adalah lempengan besar batu karang yang dipotong. Saat Han Li merenungkannya, Feng Xi dengan ringan mendorong dinding batu, mengungkapkan lubang selebar 3 meter dalam kilatan cahaya putih. Feng Xi menunjuk ke lubang itu dan berkata dengan tenang, "Saring anggur di ruangan tersembunyi ini."
Menurut perkiraan saya, hanya perlu waktu paling lama setengah tahun untuk menyempurnakannya. Rekan Taois harus bisa sukses pada saat itu. Ketika waktunya tiba, saya akan melepaskan batasan dan mengizinkan Anda untuk keluar. Petik 2. Han Li melirik sebelum memasuki lubang tanpa ekspresi. Pada titik ini, dia secara alami tidak berniat berbicara lebih lanjut dengan Feng Xi. Tepat setelah Han Li masuk, celah di belakangnya menghilang. Feng Xi berdiri di luar tembok tanpa segera pergi. Dia melirik ke dinding dengan wajah aneh yang penuh kegembiraan. Sesaat kemudian, dia menghilang tanpa jejak dalam kilatan cahaya putih. Han Li saat ini sedang memeriksa apa yang disebut ruang tersembunyi di dalam dinding karang. Ruangan itu tidak bisa dianggap kecil, dengan lebar 100 meter dan tinggi lebih dari 20 meter. Selain sofa batu giok biru berkilau di tengah ruangan, tidak ada yang lain. Tapi yang paling membingungkan Han Li adalah lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi dinding. Mereka tampak seperti potongan wijen hitam. Wajah Han Li menjadi muram sejenak dan dia duduk di sofa giok dengan posisi bersila. Dengan mata tertutup, dia perlahan melepaskan indera spiritualnya dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya ke seluruh ruangan dan terkejut menemukan bahwa dinding menolaknya. Segera, dia memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dilewati oleh indera spiritualnya. Han Li kemudian mengerutkan kening, membuka matanya dengan kilatan dingin. Setelah berpikir beberapa lama, Han Li duduk dari sofa batu giok dan berjalan menuju sisi ruangan. Dia memeriksa dinding karang di depannya dengan mata menyipit. Dia mengulurkan jarinya yang bersinar dengan cahaya pedang biru yang menyilaukan ke arah dinding. Cahaya itu hanya beberapa inci panjangnya dan terus-menerus berkilau. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Dia dengan cepat memanen Demon Echo Grace dan meletakkannya di kotak giok, kotoran dan semuanya. Klik. Han Li dengan mulus menutup tutup kotak giok dengan sedikit